Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Fitri Hidayatul Ramadhani dengan NIM 8587081125 akan mempresentasikan pembelajaran PKN SD modul 5 dan 6 Pokjar Universitas Terbuka Pamekasan. Dosen pembimbing Lukman Budiarto SPD MPD. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kali ini saya akan mendemonstrasikan konsep hak asasi manusia atau dikenal dengan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Isu mengenai HAM di suatu negara akan menjadi sorotan negara lain. Tidak jarang dalam memberikan bantuan suatu negara mengaitkan dengan pelaksanaan HAM di negara yang bersangkutan. Dengan demikian, ayo kita pecahkan apa sih yang dimaksud dengan HAM. Pengertian HAM, Deklarasi Universal HAM, Universal Declaration of Human Rights yang dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948 telah merumuskan pengertian HAM, yaitu merupakan pengakuan akan martabat dan hak manusia yang menyatu dalam diri setiap manusia yang meliputi kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Selanjutnya, nilai-nilai dasar HAM, nilai-nilai utama yang terkandung dalam HAM adalah sebagai berikut. 1. Kebebasan atau kemerdekaan. Manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka, oleh karena itu menjadi harapan setiap manusia menjalani kehidupannya dalam keadaan merdeka. Misalnya, merdeka memilih negara, tempat tinggal, berkeluarga, bergerak, memilih pekerjaan, berserikat, berkumpul, berekspresi, mengemukakan pendapat, memperoleh dan mendayagunakan informasi. Nah, selanjutnya yang kedua, yaitu kemanusiaan atau perdamaian. Manusia dalam menjalani kehidupannya sangat mendambakan ketentraman, bebas dari rasa takut, terjamin keamanannya, dan senantiasa dalam suasana yang damai. Nah, setelah itu yang ketiga, keadilan atau kesederajatan atau persamaan. Nah, diperlakukan secara wajar, adil, mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh hak, tidak dibeda-bedakan antara manusia yang satu dengan yang lain, dengan alasan apapun, merupakan keinginan setiap manusia. Selanjutnya, saya akan membahas HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan HAM, khususnya di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen perkembangan HAM di dunia 4, mendapatkan perhatian yang sangat besar dari para pengambil keputusan di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut dengan MPR. Hal ini terbukti dari dicantumkannya secara eksplisit masalah HAM, yaitu pada bab XA dengan judul HAM yang terdiri atas 10 pasal, diberi label pasal 28A sampai 28J dan 24 ayat di luar yang berjudul tersendiri dalam bab XA. Rumusan lainnya terdapat dalam pasal 27 3 ayat, kemudian bab 11, pasal 29 2 ayat, bab 12 pasal 30. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM. Semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan HAM dibentuk untuk memberikan jaminan dalam upaya penegakan HAM dalam negara hukum Indonesia, agar upaya penegakan HAM di Indonesia dapat berjalan secara efisien dan efektif. Maka diperlukan adanya semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan, dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama dan saling bahu-membahu dalam penegakan HAM. HAM dalam masyarakat mutlak harus ditegakkan, karena setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Selain itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan diperlakukan sama di depan hukum. Nah, jadi dalam upaya penegakan HAM telah ditemui berbagai kendala yang merupakan tantangan untuk dipecahkan bersama. Kendala tersebut diantaranya paradigma pelanggaran hukum dalam dataran kebijakan politik selalu berbeda dengan paradigma hukum. Pelanggaran HAM yang ditetapkan DPR misalnya berbeda secara teoretis dan fakta-fakta hukum di mata hakim ad hoc. Baik, lanjut, saya akan mempresentasikan mengenai konsep penegakan hukum di Indonesia. Pengertian hukum. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.
Dengan peraturan hidup dimaksudkan baik peraturan-peraturan yang tertulis dalam peraturan-peraturan perundangan maupun yang tidak tertulis, peraturan kebiasaan. Hukum adalah peraturan-peraturan hidup sama dengan peraturan-peraturan yang mengadakan tata tertib dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat sehari-hari. Jadi, berbicara tentang hukum sesungguhnya sama saja dengan berbicara tentang kehidupan manusia dalam masyarakat dilihat atau disorot dari sudut tertentu, yaitu sebagai kehidupan masyarakat yang tata tertib. Oke, menurut penegakan hukum di Indonesia, menurut sumber hukum dapat digolongkan ke dalam klasifikasi berikut. 1. Hukum undang-undang. 2. Hukum persetujuan. 3. Hukum traktat perjanjian antar negara. 4. Hukum kebiasaan dan hukum adat. Dan 5. Hukum jurisprudensi ditinjau dari bentuknya. Hukum dapat dibedakan lebih lanjut ke dalam A. Hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Ditinjau dari sudut kepentingan yang diaturnya, hukum dapat digolongkan ke dalam hukum privat dan hukum publik. Upaya penegakan hukum, keadilan dan kebenaran, hakim diberikan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14.1970. Tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam 4 lingkungannya, yaitu 1. Peradilan umum, 2. Peradilan agama, 3. Peradilan militer, dan 4. Peradilan tata usaha negara. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan-lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan peradilan secara bertingkat. Oke, masih semangat? Saya akan menjelaskan konsep penting berkenaan dengan peraturan hukum, meliputi norma, sanksi, delik, tindak pidana, kewajiban dan hak hukum dan tanggung jawab. Kewajiban hukum menunjukkan hanya kepada individu terhadap siapa sanksi ditujukan. Dalam hal dia melakukan delik, menurut hukum dia diwajibkan menghindari delik. Jika delik itu berupa tindakan positif, maka dia diwajibkan untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Jika delik itu berupa kelalaian atau melakukan sesuatu tindakan tertentu, delik omisi, maka dia diwajibkan untuk melakukan tindakan tersebut. Untuk membedakan istilah kewajiban hukum dari tanggung jawab, hukum tatkala sanksi tidak hanya ditujukan atau kepada pelaku delik langsung, melainkan juga kepada para individu lain yang menurut hukum mempunyai hubungan dengan pelaku langsung. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menuntaskan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum. Terdapat 2 contoh yang disajikan dalam 3 contoh. Kasus pertama yaitu kasus pencurian melalui ATM dan bagaimana keterkaitannya pasal-pasal dalam KUHP tentang pencurian. Pasal yang mengatur tentang pencurian adalah pasal 392 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melewatkan hukum, dia ancam karena pencurian, denda pidana penjara atau dengan denda. Contohnya kasus kedua, kasus perampokan yang disertai dengan penganiayaan dan pembunuhan serta pembakaran rumah korban yang bernama Nyonya Sylvia. Tujuan daripada pelaku dalam pembakaran rumah korban adalah untuk menghilangkan jejak terhadap pelaku kejahatan di rumah Nyonya Sylvia tersebut dijatuhi ancaman pidana. Nah, dijatuhi ancaman pidana bagi kejahatan terhadap nyawa atau setidak-tidaknya ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perampokan disertai penganiayaan yang menyebabkan matinya korban. Pelakunya dapat dikenal ancaman pidana atas dasar ketentuan pasal 339, pasal 354, pasal 355, pasal 368 JO, 365 KUHP. Baik teman-teman, dari penjelasan yang sudah saya paparkan semoga bermanfaat dan membuat kita menjadi masyarakat yang bertanggung jawab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.